Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Alesyaida. Orang-orang biasa manggil saya Farah. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur, serta menulis beberapa karya. Nah, ini beberapa karya yang ada di depan saya. Untuk yang depan, bimbingan dan konseling buku ajar, nanti kita akan ngebicarain di konten kali ini. Motivasi menulis buku, sebetulnya ketika saya menulis buku itu kan memang sejak kecil ya. Jadi sejak SD itu saya suka menulis. Awalnya menulis itu saya gunakan untuk bercerita tentang imajinasi yang ada di kepala saya. Karena saya berangkat dari penulis fiksi. Nah, dari fiksi itu yang awalnya untuk menulis pengalaman-pengalaman, curhatan hati dan sebagainya, akhirnya ketika 4 tahun berlalu setelah saya kuliah, saya baru bisa nulis lagi setelah kesibukan saya itu selesai. Menulis Everyday My Life, buku ajar, itu saya gunakan untuk menuliskan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari selama saya kuliah, selama saya bekerja. Karena kebetulan 2 buku ini, terutama yang buku ajar ya, itu saya tulis berdasarkan pengalaman ketika saya bekerja. Apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka, kurikulum baru. Jadi fokusnya ke non-fiksi, menulis ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari. Target pembacanya tentu saja pengajar, terutama guru bimbingan dan konseling. Karena buku yang saya tulis adalah buku ajar, jadi saya berharap di sini saya tidak bermaksud mengajari, karena saya yakin banyak sekali guru-guru yang lebih senior daripada saya mengajar sebagai guru bimbingan konseling selama berpuluh-puluh tahun. Hanya saja di buku ini saya ingin mengajak berdiskusi, bahkan kalaupun setelah membaca buku misalnya ada hal-hal yang bingung atau hal-hal yang butuh didiskusikan, saya sangat bersedia. Di sini di belakang ada kontak saya, jadi mendiskusikan mengenai bagaimana sih peran guru BK ketika kurikulum ini tuh hadir, kurikulum merdeka ini. Karena sekolah kami kebetulan dan alhamdulillah menjadi sekolah pertama di Kota Kediri ya, menjadi sekolah yang berdasarkan kurikulum merdeka gitu. Keunikan buku ini adalah yang pertama, tentu saja buku ini ditulis berdasarkan kurikulum terbaru di bawah Kementerian yang sekarang ya, Pak Nadiem Makarim, kurikulum merdeka. Sangat jarang dan sepertinya ini baru pertama kali ya ada buku yang menulis tentang bimbingan dan konseling kemudian berdasarkan kurikulum merdeka. Jadi di buku ini akan ada banyak basic-basic dari kurikulum merdeka. Contohnya, ini poin yang kedua. Contohnya di buku ini saya lengkapi dengan RPL. Jadi RPL itu kan rencana pelayanan ya, rencana pembelajaran layanan seperti itu di dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya membahas dari format atau template dari kurikulum merdeka. Jadi guru-guru bisa mengikuti template ini karena template ini juga berdasarkan dari buku ajar langsung dari Kemdikbud mengenai kurikulum merdeka. Jadi itu ada 2 poin plus. Kemudian yang ketiga adalah ini praktek pengalaman saya. Jadi mungkin bisa disebut best practice ya. Ketika saya mengajar, apa masalah yang saya temui, kemudian saya memberikan beberapa solusi yang ada di bab berikutnya. Jadi ada 3 poin penting yang menurut saya menjadi keunggulan dari buku ini. Jadi siswa-siswa SMA itu kan siswa-siswa yang masuk ke dalam kategori remaja awal. Jadi kalau remaja awal itu kan sekitar usia 12 tahun sampai menjelang usia 20 tahun. Nah, kalau berdasarkan teori-teori psikologi ya, seperti teori-teori emosional, beberapa perkembangan seperti Vygotsky, kemudian beberapa teori yang lain itu banyak menjelaskan bahwa anak-anak di fase remaja awal ini tuh sering mengalami stress and storm atau masa-masa di mana kebingungan mencari identitas. Nah, ini sering kali disebutkan oleh Erikson dari teori seorang psikolog dari Amerika. Nah,
Jadi ketika siswa-siswa ini seringkali tidak mengenal dirinya, tidak paham sebetulnya saya ini siapa, lahir di dunia untuk apa, kemudian kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Hal ini yang membuat siswa-siswa itu mengalami berbagai masalah ketika hadir di sekolah. Entah itu sekolah biasa maupun boarding ya, termasuk salah satunya pondok juga. Tugas konselor pada umumnya sih sebetulnya sudah ada ya di buku ajar Kemdikbud, bahwa tugas konselor sendiri adalah menjadikan siswa itu menjadi pribadi yang mandiri dan tercapai well-being atau kesehatan mentalnya begitu. Jadi peran kami di sini ada banyak sih ya. Salah satunya menjadi advokat penengah ketika ada masalah, entah masalah di sekolah atau masalah di rumah. Kemudian yang kedua menjadi sosok pendengar yang dalam tanda kutip memaintain ya, atau menjaga supaya kesehatan mental anak-anak di sekolah itu terjaga dengan baik di sekolah reguler maupun boarding, terutama boarding. Bahkan sekarang kalau sekolah boarding itu sudah masuk ke dalam era bukan guru konseling lagi atau guru bimbingan dan konseling, tapi di rekrutmennya itu udah masuk ke dalam judulnya itu mencari konselor sekolah gitu. Jadi bahasanya sudah bukan guru bimbingan dan konseling tapi konselor sekolah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tren ini tuh sebetulnya sekarang sudah sangat marak gitu. Nah, kalau di Amerika sendiri tren seperti ini sudah marak sejak dulu, tapi sepertinya di Indonesia baru marak tahun-tahun ini. Tantangan konselor di jenjang SMA itu, tantangannya yang pertama adalah kita itu harus menjadi orang yang mudah beradaptasi. Dalam artian biasanya sih ya seperti yang sering kita dengar ya, ganti menteri ganti kurikulum. Nah, karena ganti kurikulum itu jadi kita harus beradaptasi gimana sih cara membuat RPL di kurikulum yang baru, kemudian apa sih yang ingin dicapai oleh Kemdikbud yang baru, menteri yang baru ini gitu. Jadi kemampuan adaptasi. Kemudian kedua tantangannya adalah menjadi sosok yang sabar. Itu sangat menjadi PR bagi kami, karena yang kami hadapi tidak hanya siswa tapi juga orang tua. Kemudian misalnya nanti siswa ini terlibat dengan pihak luar, jadi kami menjadi advokat itu jadi PR besar bagi kami supaya menjadi orang yang sabar, tidak mudah emosi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, meskipun buku ini menggunakan kurikulum Merdeka, tapi sejatinya tentu saja sebagai guru bimbingan dan konseling yang telah mendapatkan pelatihan maupun kuliah mengenai bimbingan dan konseling, memahami bahwa sebetulnya dasar-dasar bimbingan dan konseling itu dimanapun sama. Baik seperti kita ditekankan untuk selalu berempati, selalu terbuka, menjaga kerahasiaan, kemudian mengutamakan siswa, dan bagaimana kita menjadi sosok yang membantu siswa dalam mengenalkan mereka kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun nanti setelah ini ya akan ada pemilu dan kemungkinan menterinya akan ganti atau nanti kurikulumnya bisa berubah, tentu saja buku ini tetap bisa digunakan sebagai bahan diskusi dan menjadi acuan untuk pembelajaran di kelas ataupun secara konseling ya, di ruang bimbingan dan konseling. Bapak Ibu guru ya, bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia, terutama yang mengajar di jenjang SMA, saya berharap kita bisa membangun diskusi, kita bisa sharing-sharing, berbagi satu sama lain melalui buku ini yang insya Allah menjadi jembatan bagi kita untuk saling diskusi untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, untuk pembelian buku ini nanti bisa langsung saja ke Instagram CSM Publishing atau langsung menghubungi saya. Ini bukunya, buku ajar bimbingan konseling SMA berdasarkan kurikulum Merdeka. Semoga kita bisa berjumpa. Terima kasih. Anda bisa mendapatkan buku ini di website Cakrawala atau di seluruh marketplace kami.